untuk toilet, untuk jembatan, posyandu, boleh. Kalau kami bawa ke pesantren Asmaul Husna, ke Kiai Ustadz Kemas Adi, boleh. Untuk buat paving block, untuk buat baleho, untuk aspal jalan, boleh. Tapi kalau bawa duit haram, kasih aja langsung. Jangan pula, mohon maaf Ustadz Kemas Adi, ini beberapa duit haram mau kami isi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam tidak hanya cerita tentang sholat, zikir. Islam bercerita tentang otak. Islam bercerita tentang jantung. Apa kata Nabi? Ala fil jasadi mudghah. Di badan ini ada segumpal, ada sekepal. Kenapa bunyinya sekepal? Dan ternyata memang sebesar kepal. Karena kebetulan saya kurus, ya sebesar inilah jantung saya. Kalau bapak besar, tangannya tegak, ya sebesar itulah jantungnya. Yang berdegup dan berdetak. Dan jantung ini yang paling urgen. Tahun lalu seingatnya bapak Ano masih ada tarawih dengan kita. Iya, kemana dia? Meninggal mendadak gara-gara serangan jantung. Karena jantung paling penting. Mana pernah ada si Ano sakit kena kurang? Enggak ada. Jantung ini paling urgen dalam diri manusia. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, dalam badan ada segumpal, ada sekepal. Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi baik. Tapi kalau dia jahat, maka yang lain ikut menjadi jahat. Ini bapak ibu semua yang ada ini semua baik karena jantungnya itu baik semuanya, insyaallah. Di mana letak ketenangan? Ketenangan letaknya bukan di mata, ketenangan letaknya bukan di telinga, ketenangan letaknya bukan di tangan, bukan di kaki. Allah mengatakan, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Ketenangan letaknya di jantung. Tapi ada yang bilang katanya di hati, Pak Ustaz. Hati itu di sini, di tengah. Makanya disebut dengan ulu hati. Hati di sini, liver. Sedangkan yang di sini itu jantung. Berkelahi antara jantung dengan hati. Oke, saya damaikan pakai dua-duanya, jantung hati. Makanya ibu, bapak gak usah berkelahi, bilang aja kaulah jantung hati. Kenapa bapak membilang ibu itu jantungnya? Karena kalau ibu mati, bapak juga belum tentu. Gak pernah bapak membilang kau adalah kuku kakiku. Nggak pernah bapak bilang kau adalah kulit kepala, nggak ada. Tapi bapak mengatakan kau adalah jantung. Dari cara ngomongnya nampaknya jarang mereka mengucapkan. Dan memang menurut survei 90% laki-laki Indonesia jarang memuji-muji istri. Betul bu? Karena memang mereka lebih banyak memuji istri orang. Tapi yang dimarahin ini nggak ada. Ini semua baik-baik. Memang ada yang jahat udah mati. Ini soleh-soleh baik-baik semua, insyaallah. Amin. Apalagi di bulan puasa ini. Di luar puasa kita nggak tahu. Di mana letak ketenangan itu? Di jantung. Makanya kalau kita pergi ke puskesmas, saya kebetulan dulu CPNS, calon pegawai negeri sipil. Jadi waktu mau lengkap dari CPNS ke PNS mesti ada surat sehat. Apalagi mereka tengok saya kurus, disangkanya saya sakit. Surat sehatnya mana? Pergilah saya ke puskesmas. Datang bidan membawa balon berwarna hitam, dijepitnya lengan saya. Saya takut juga. Jangan-jangan ini nanti perawat dia bilang jantung bapak nggak tenang karena ngeliat saya. Waktu itu saya belum nikah, baru pulang. Dikasihnya surat sehat itu, saya kasih. Dia kasih surat sehat, saya tarik. Dia narik, saya tarik. Saya heran kenapa dia nggak lepas, rupanya bayar. Saya sangka waktu di Mesir, kami kuliah di Mesir semua itu gratis. Lama kunna nadrus fil Azhar kullu syai' majjan. Hafiz itu Fahihar. Kebetulan ada ulama itu orang dari Mesir. Saya ngasih tahu ke mereka, kami waktu di Mesir dulu semua gratis, kuliahnya gratis, biaya kesehatan gratis.
Kawan saya makan cabai kunyah 2 kali kunyah gul. Makan 2 kali kunyah gul. Tiba-tiba diperiksa kena usus buntu. Gara-gara tak mau mengunyah cabai, biji cabai membengkak di dalam usus buntu, mau dipotong. Biaya potong 2000 pon. Kali 2000, 2 kali 2, 4 juta. Duit tak ada. Tunjukkan kartu Al-Azhar, langsung gratis. Saya sehat pun bayar. Dulu, sekarang alhamdulillah. Apalagi di Muara Enim ini semuanya pelayanan kesehatan. Bagi bapak yang ada agak-agak kurang sakit kepala jangan khawatir. 3 ambulan sudah siap kita. Bahkan 1 itu udah keluar. Bapak ibu di Muara Enim mau naik mobil gratis nggak bayar silakan. Syaratnya 2, sakit mati. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, saya ketemu dengan mu'alaf baru masuk Islam. Namanya tak boleh saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Saya tanya dia, kenapa bapak masuk Islam? Karena Al-Quran bercerita tentang yang gak masuk akal dan terwujud di zaman sekarang, Pak Ustaz. Ini matahari. Di samping matahari ini ada bumi mengelilingi matahari. Putarannya persis seperti putaran tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di sini ada bumi, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars. Matahari di tengah dan bumi berkeliling. Ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran dan saya yakin 99,9% Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Lasyamsu, telah lupa pula. Memang kalau lapar ini payah kan. Asy-syamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki. Tidak mungkin matahari bertabrakan dengan bulan karena semua kullum fi falaki yasbahun, semua berjalan di garis edarnya masing-masing. Kenapa umat Islam tidak menemukan ilmu ini? Yang menemukan orang barat. Karena orang Islam sibuk membaca Quran tapi tidak merenungkan makna Al-Quran. Itulah kenapa petang ini kita diberi judul Tausiah Nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Saya terus terang ceramah yang paling lama saya rasa ceramah menjelang berbuka puasa ini. Macam nggak bergerak jarum jam. Tapi di Muara Enim ini tadi saya mulai ceramah jam 4:30, sekarang sudah jam 5:05. Ternyata 40 menit waktu begitu cepat berlalu. Kenapa? Malah saya ragu, ini jangan-jangan jamaah ini nggak puasa ini. Jangan suuzon Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di tempat lain memang saya kalau ceramah menjelang puasa saya nggak mau. Kenapa? Karena banyak orang menganggap Ustadz itu hanya pelengkap penderitaan. Sudahlah kami nggak makan, nggak minum, haus, datang pula lagi Ustadz ceramah. Tapi di Muara Enim saya lihat wajahnya semuanya orang-orang yang dalam keadaan. Jangan tunggu. Kalau saudara-saudaraku kalian berdiri, lalu kalian merasa kalian tidak mendapat penghormatan, maka ingatlah, aku pun berdiri sama dengan kalian. Sama nasib kita. Bedanya kalian cuma berdiri, aku udah berdiri bercakap nih. Kalian tinggal berdiri. Kalian situ marah. Apakah yang di atas pentas, yang di atas kursi, yang pakai karpet, yang pakai air terjun, yang pakai bunga-bunga, Abdul Somad yang dikasih mimbar, dikasih sound system, yang ngomong, yang disuting pakai kamera lebih mulia daripada saudara saya yang tegak di atas lumpur? Boleh jadi yang tegak di atas lumpur ini lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan orang itu. Memang orang Muara Enim ini nggak bisa diajak bersandiwara. Apalah salahnya kalian diam aja jadi waktu. Amin.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit itu letaknya bukan di makanan, tapi penyakit itu letaknya di jantung. Disitulah letak penyakit. Pak dokter, ya, kenapa orang tidak makan kambing, tidak sate kambing, tidak gulai kambing, tidak soto kambing? Kenapa orang bisa naik jantung koronernya? Kenapa naik? Kata Pak dokter menjawab, saya banyak kawan saya dokter, sebetulnya bukan masalah makanan Pak Ustaz. Terus masalah apa Pak? Faktor psikologis. Bahasa dokter ini lembut psikologis, tapi kalau bahasa saya busuk hati. Menengok mobil kawan besar, menengok rumah kawan mau Idul Fitri renovasi, ulang acara walimah akikah buka bersama. Yang mau ngambil gula itu pula menunjukkan gelangnya, menunjukkan mukena tarawihnya. Langsung minta pulang kita pulang ke rumah. Bapak yang sangat sayang dengan ibu, memang antara sayang dengan takut nih beda-beda tipis. Kita panggil dokter spesialis ya Ma, ya Pak dokter datang. Tadi ada makan gulai kambing? Nggak ada. Sate kambing? Nggak ada. Soto kambing? Nggak ada. Ternyata bukan salah kambing, maka jangan salahkan kambing hitam. Terus salahnya apa? Salahnya menengok cincin kawan besar tadi. Ini kayaknya Ustaz Somad ini nyindir-nyindir ini. Enggak, yang bilang cincin besar itu cincin saya. Ustaz jarang-jarang ceramah pakai cincin dua begini. Ini mereknya Casio, di Casio. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari tatapan masyarakat Muara ini, enggak ada satupun mereka yang tidak senang melihat cincin saya. Mereka sudah sampai pada level ikut bahagia melihat kebahagiaan orang lain. Memang kami enggak pakai cincin Pak Ustaz, tapi menengok Ustaz pakai cincin, seakan-akan kami yang punya cincin. Itulah perasaan orang yang berpuasa, merasakan perasaan orang lain. Makanya ceramah Ramadan ini nggak boleh panjang-panjang. Kenapa? Kita mesti pandai merasakan perasaan orang lain. Di mana-mana saya ceramah 1 jam, 60 menit, kecuali di Muara Enim 61 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikhawatirkan Pak Bupati satu, hujan. Kalau masalah Ustaz Somad nggak datang, insya Allah datang. Kenapa dikhawatirkan kalau hujan nggak datang? Pertama, basah, masyarakat susah. Yang kedua, Ustaz Somad datang ke Muara Enim naik helikopter. Ini bukan Ustaz kaleng-kaleng. Kita mau update status kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang terasa haus, jangan khawatir, mobil pemadam sudah siap. Jangan udah diisi cendol di sini. Nah, kalau bercerita tentang mukjizat Al-Quran ini tidak selesai-selesai. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Tangga yang bawah mendengar. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, qori kita. Saya waktu naik qori kecil tadi, terus dalam hati saya, pandai. Suuzon. Begitu dia membaca. Daripada saya minta maafnya di akhirat, lebih baik saya minta maaf di dunia. Maafkan Ustaz Anda karena sudah underestimate. Rupanya suaranya, makharijul hurufnya. Doakan anak Ustaz supaya bisa menjadi qori juga macam anaknya. Di mana-mana baca Quran itu cuma 1. Di Muara Enim 2 orang, anak-anak lah. Orang Muara Enim sebetulnya mau ngasih tahu saya, ini pesan secara halus nih. Ustaz Somad, di Muara Enim ini anak-anaknya aja begitu hebatnya, apalagi bapak-bapak. Kalau nggak percaya, teslah satu-satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka pertama mesti mendengar.
Saya di kamar saya non-stop 24 jam baca Quran pakai Morattal Quran, speaker Quran. Murah speaker Quran itu, nggak menghabiskan listrik. Dengarkan, jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelan. Apalagi kalau anak-anak kecil bagus. Janganlah lagi di kamar itu isinya selimut tetangga, kucing garong, cinta satu malam, pulang-pulang berbadan tua. Apa lagu ini? Lagu-lagu jahat, lagu-lagu zina semua ini. Maka saya, Pak Ustadz, di bulan Ramadan ini nggak ada lagi musik-musik maksiat itu, Pak Ustadz. Mana semua? Saya simpan. Nanti habis Ramadan saya putar. Berubahlah kita setelah Ramadan. Dengarkanlah suara bacaan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, turun rahmat. Datang nenek-nenek, Ustaz Somad, saya dengar ceramah, katanya kalau baca Quran nggak tahu artinya, nggak ada pahalanya, Pak Ustaz. Siapa yang ngomong begitu, Mak? Itu ada penceramah. Jangankan membaca, mendengar pun dapat pahala, Mak. Senanglah hati dia. Mak saya, ibu, bapak, ayahanda sekalian, jangan berkecil hati. Baca, nggak bisa baca, dengarkan aja. Nggak bisa mendengar, beli alat pendengar. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan. Setelah mendengar, membaca. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti yang akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Ananda kita yang hafal Quran qori, mereka nanti bisa memberikan syafaat kepada, tentu saja yang mereka berikan syafaat nanti adalah ibunya yang sudah melahirkannya, ayahnya yang membesarkannya, gurunya yang sudah mengajarkannya, dan tentu saja di antara yang mereka beri syafaat adalah Ustaz Abu Somad. Begitu cara saya booking dari sekarang. Adapun bapak sekalian, itu adalah STJ, status tak jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai membaca. Makanya habis sholat tarawih, sholat witir, jangan pulang. Tadarus.